saya Indah Parmatasari, mahasiswa dari Universitas Kanjuran Malang, akan menjelaskan peran penting generasi muda dalam mempertahankan keberagaman di Indonesia. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru Bamai jauh, bagaimanapun di sana, bagaimanapun di sana. Bertemu lawan Adinda ini tidak ada rasa Malaya, tidak ada rasa Malaya. Sayang sifat rokaan matego gorokan sayang sifat rokaan matego gorokan sayang. Pancasila itu jiwa dan raga kita, ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara, saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam suku, agama, budaya, dan bahasa sangat membutuhkan upaya untuk membangun kebinekaan dan persatuan nasional. Hal ini tidak mudah dilakukan mengingat adanya perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Namun, peran generasi muda dapat menjadi kunci penting dalam membangun kebinekaan dan persatuan nasional di Indonesia. Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kebinekaan dan persatuan nasional di Indonesia. Sebagai generasi yang akan meneruskan estafet kepemimpinan, mereka memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan memperkuat kebersamaan, serta membangun kedamaian di tengah perbedaan yang ada. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan oleh generasi muda adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang kebinekaan dan persatuan nasional melalui pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan pemahaman tentang kebinekaan dan persatuan nasional di Indonesia. Generasi muda dapat memanfaatkan pendidikan untuk mempelajari dan memahami nilai-nilai kebinekaan dan persatuan nasional, serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan juga dapat menjadi media untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia, sehingga generasi muda dapat memahami dan menghargai keberagaman budaya yang ada. Selain melalui pendidikan, generasi muda juga dapat berperan aktif dalam membangun kebinekaan dan persatuan nasional di Indonesia melalui berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.
Kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial, kegiatan keagamaan, atau kegiatan yang menunjang pengembangan masyarakat dapat menjadi media untuk memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan di tengah perbedaan yang ada. Generasi muda juga dapat membentuk kelompok-kelompok kecil yang memiliki tujuan untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan nasional. Selain itu, generasi muda juga dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk membangun kebinekaan dan persatuan nasional di Indonesia. Media sosial dapat menjadi media untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia, serta untuk memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan di antara masyarakat. Namun, generasi muda juga harus memahami pentingnya menghindari konten-konten yang bersifat provokatif dan memecah belah masyarakat. Dalam membangun kebinekaan dan persatuan nasional di Indonesia, generasi muda juga harus memahami pentingnya menghargai perbedaan. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa harus dihargai dan dilihat sebagai sumber kekayaan yang harus dipelihara. Dengan menghargai perbedaan, generasi muda dapat membangun kebersamaan dan persatuan nasional yang kuat, serta menghindari konflik yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Selain itu, generasi muda juga harus mampu menghadapi dan menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat dengan cara yang damai dan konstruktif. Mereka harus memahami bahwa perbedaan pendapat atau pandangan bukanlah hal yang harus memecah belah masyarakat, melainkan sebagai sebuah tantangan untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Tidak hanya itu, generasi muda juga harus mampu mengenali dan menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya, Indonesia memiliki kekayaan yang sangat berharga. Generasi muda harus memahami bahwa keberagaman bukanlah hambatan, melainkan sebagai sumber kekuatan dan kekayaan bangsa. Dalam hal ini, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Sekolah harus menjadi tempat yang mendorong dan memfasilitasi para siswa untuk mempelajari dan memahami keberagaman budaya di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mendorong terciptanya kerjasama antar suku, agama, dan budaya. Dalam konteks globalisasi dan era digital seperti sekarang ini, generasi muda juga harus mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak. Mereka harus mampu memfilter informasi dan memahami kebenaran dari berbagai informasi yang tersebar di media sosial. Selain itu, mereka juga harus mampu memanfaatkan teknologi untuk memperluas jaringan pertemanan dan membangun kerjasama yang positif. Selain itu, pendidikan multikultural juga dapat menjadi solusi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan multikultural adalah sebuah konsep pendidikan yang menekankan pada pengenalan, penghargaan, dan pemanfaatan keberagaman budaya, agama, dan ras dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini, generasi muda sebagai subjek utama pendidikan harus diberikan pengajaran tentang keberagaman budaya di Indonesia, termasuk sejarah, tradisi, bahasa, dan adat istiadat yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Tidak kalah pentingnya, generasi muda juga perlu dilatih untuk menghargai perbedaan pendapat dan menyikapi perbedaan dengan bijak dan dewasa. Dalam konteks demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan seharusnya bisa diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, generasi muda harus dilatih untuk mampu berdialog dengan orang-orang yang berbeda pandangan dengan cara yang santun.
Selain itu, generasi muda juga perlu dilatih untuk mampu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda latar belakang budaya, agama, dan ras. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pertukaran pelajar, program magang, atau kegiatan sosial yang melibatkan berbagai komunitas di lingkungan sekitar. Dalam hal ini, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kebinekaan dan persatuan nasional di Indonesia. Dalam hal ini, pendidikan dan pembinaan karakter menjadi kunci utama untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keberagaman budaya, serta membentuk generasi muda yang berkarakter, bertanggung jawab, dan mampu berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang budaya, agama, dan ras. Dalam kesimpulannya, peran generasi muda sangat penting dalam membangun kebinekaan dan persatuan nasional di Indonesia. Mereka harus mampu mengembangkan sikap inklusif dan toleran terhadap perbedaan, mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan konstruktif, menghargai keberagaman budaya, dan memanfaatkan teknologi dengan bijak. Dengan demikian, generasi muda akan menjadi pelopor dan penggerak dalam membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Generasi muda juga perlu berpedoman terhadap Pancasila. Mari kita simak penjelasannya. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Percaya, bertakwa akan Tuhan yang Maha Esa. Menjaga rasa, pantang memaksa. Tuhan anugerahi warna-warni, untuk disyukuri. Bukan saling memerangi. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesamaan dalam hak, kewajiban, dan derajat. Bukan sekedar sebuah impian. Siapkan rencana, berbenah diri, jalan paling bijaksana. Ketiga, persatuan Indonesia. Terhampar ribuan pulau indah, pesona karunia-Nya tanpa pinta. Semoga tiada lagi ada pulau yang berpisah. Jaga bersama, lestarikan selagi bisa. Bhinneka Tunggal Ika, wujudkan persatuan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah demi bersama, pantang marah, mufakat akan ada. Satu bangsa laksana keluarga. Keputusan bijaksana harus selalu terjaga. Ingat, tanggung jawab pada Yang Maha Kuasa. Bila sadar diri, akan indah, aku rasa. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan adalah keharusan hak setiap insan. Berdiri dan terwujud mutlak kewajiban. Masalah lama tuntaskan. Pantang bertindihan. Sejahtera nyata, bukan impian.